Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar GPI LSAD Magelang, dimanapun berada. Pagi hari ini kembali kita bersatu di dalam Renungan 79. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Kidung Agung. Kita akan merenungkan Kidung Agung pasal 5 dan 6. Saya akan bacakan Kidung Agung pasal 5 ayat 1 dan dilanjutkan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Pasal 5 ayat 1. Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku, kumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan mana kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Judul renungan kita pagi hari ini yaitu membangun kasih dalam pernikahan kudus. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung ini tidak hanya ditujukan kepada sepasang kekasih yang sudah masuk dalam pernikahan kudus ya, tetapi bagi saudara-saudara mungkin yang akan berencana masuk ke dalam pernikahan kudus ataupun yang belum. Bukan berarti firman ini tidak berlaku kepada saudara-saudari, tetapi firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang belum menikah, supaya kedepannya dapat mempersiapkan diri dengan baik. Nah, puji Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam pasalnya yang kelima dan keenam kita dapat melihat ayat-ayat firman Tuhan pujian-pujian yang datangnya dari ucapan mempelai laki-laki memberikan pujian kepada mempelai perempuan, demikian juga mempelai perempuan memberikan pujian kepada mempelai laki-laki atau suami kepada istri kepada suaminya. Bapak Ibu, dalam Alkitab mengajarkan betapa pentingnya kata-kata pujian, dan kata-kata pujian itu adalah ekspresi yang sehat yang harus dilakukan oleh sepasang kekasih, terutama kepada Bapak Ibu kita semua yang sudah masuk di dalam pernikahan kudus. Untuk membangun kasih, hubungan yang intim di dalam membangun kasih dalam bahtera rumah tangga, yaitu pujian harus dilakukan supaya dapat mempererat, mempersatukan, memperkuat hubungan suami istri untuk membangun bahtera rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang bahagia, dan yang penuh dengan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita melihat pasal 5 ayat 1 di sini terdapat pujian yang tulus dari suami untuk istrinya. Dan selanjutnya kita dapat melihat dalam pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Dalam kenyataan kita dalam berumah tangga, tidak selamanya suami istri itu tinggal serumah sampai akhir hayatnya. Ya mungkin ada yang tinggal serumah terus sampai usia senja, usia tua, sampai Tuhan memanggil kita. Tetapi ada banyak keluarga-keluarga pasangan suami istri yang mungkin tidak tinggal serumah mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan atau karir atau tugas, ataupun mungkin karena sakit, sehingga kita terpisah tinggal terpisah atau tinggal di tempat kerja masing-masing. Nah, Bapak Ibu, hal ini justru akan menjadi satu kesempatan terujinya cinta kedua mempelai terujinya cinta kedua mempelai, dan menjadi proses pematangan dan pemurnian cinta keduanya. Kadang-kadang orang dapat memakai Bapak Ibu menjadikan alasan untuk terjadinya hal-hal yang di luar dugaan dan di luar harapan kedua mempelai ketika tinggal berpisah tempat.
Tapi Bapak Ibu, mari kita jadikan hal itu ya ujian cinta, kemurnian cinta kita, pematangan akan cinta kita kepada pasangan kita. Dalam ayat yang ke-8, pasal 5 ayat yang ke-8 berkata demikian, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku." Nah, ini adalah ungkapan yang dalam tentang perasaan Bapak Ibu ya. Perasaan seorang mempelai perempuan atau istri kepada suaminya. Nah, ini dapat terjadi tidak hanya ketika kita tinggal berbeda tempat. Seperti tadi, oleh karena pekerjaan mungkin kita berbeda kota ya. Tetapi ketika timbul hal-hal seperti ini Bapak Ibu, nah di sini sebelum kita mengambil langkah, mungkin kesepakatan itu harus dibangun, harus disepakati bersama sebelum kita memasuki bahtera rumah tangga ataupun sesudah menikah. Ini harus dibicarakan. Mungkin ketika kita harus bekerja, berbeda tempat tinggal, akhirnya kita harus berpisah dalam waktu yang lama, itu harus ya disepakati bersama supaya apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan matang, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu ya. Ada banyak godaan di tempat kita kerja, ada banyak hal-hal yang bisa ya membuat kita untuk tidak menjaga kemurnian cinta kita kepada pasangan kita. Oleh karena itu harus dibutuhkan kesepakatan bersama. Kalau memang kita harus berpisah tempat karena pekerjaan, kita harus bertahan dalam hal asmara. Puji Tuhan, kita lihat dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini berhubungan dengan pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini yaitu kita melihat bahwa ada pujian dari mempelai perempuan pada mempelai laki-laki, dari istri kepada suaminya. Ada pujian yang indah, ada kata-kata yang manis untuk suaminya. Nah, ini harus dilakukan di dalam bahtera rumah tangga Bapak Ibu ya. Pujian itu dikatakan khusus untuk pasangan hidupnya, bukan pujian kepada pasangan orang lain atau kepada orang lain yang kita mungkin senangi atau apapun Bapak Ibu ya, tetapi dikhususkan kepada pasangannya sendiri. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, pasal 6 ayat 3 saya bacakan. "Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung." Bapak Ibu, perkataan ini ya kita harus memiliki perasaan saling memiliki bersama pasangan kita. Dikatakan, "Aku kepunyaan kekasihku dan kekasih adalah kepunyaanku." Ini adalah suatu pernyataan di mana ketika kita masuk dalam bahtera rumah tangga pernikahan kudus, istri bukan lagi dirinya adalah dirinya sendiri, dirinya adalah milik suami, demikian juga suami menjadi bagian dalam kehidupan istrinya. Ada saling kepemilikan sehingga Bapak Ibu suatu rumah tangga yang menjalani kehidupannya dalam kasih Kristus, ketika mungkin salah satu contoh suami sakit, istri akan juga menderita batin, hati, pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena suami istri itu saling memiliki, ya diikat dalam pernikahan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat pasal 6 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ayat 8 dan 9. "Permaisuri ada 60 selir 80 dan darah-darah tak terbilang banyaknya, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya." Puji Tuhan Bapak Ibu, ini adalah pujian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pujian yang keluar dari mulut suami kepada istrinya. Artinya di sini dikatakannya ini ada hubungannya dengan kisah Salomo. Nah, Bapak Ibu, ini pujian yang dikhususkan kepada pasangannya, kepada istrinya ya. Adalah suatu penghargaan yang tinggi dari suami kepada istrinya. Ada suatu komitmen yang kuat ya dari suami
dan hanya untuk istrinya. Artinya biarpun banyak wanita, banyak yang cantik di antara para gadis, para kaum wanita, tetapi hanya istrinya yang tercantik di matanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kata-kata pujian ini harus ada di dalam hati pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita menjaga kerukunan, keharmonisan, kelanggengan hubungan suami istri dan pernikahan kudus itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, di sini adalah pujian suami ya, pujian yang tulus kepada istri. Suami dipercayakan Allah sebagai kepala rumah tangga. Jadilah suami yang baik buat istri. Perlakukanlah istrimu dengan lembut dan jadilah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istri, bahkan kepada Tuhan. Dan demikian pula kita sebagai istri, mari kita menjadi penolong yang baik dan setia kepada suami kita ya, dan menjadi penolong yang baik sampai maut memisahkan pernikahan kudus yang Tuhan sudah berkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, cinta sejati dalam pernikahan Kristen bersumber dari kasih ilahi yang dinyatakan Kristus bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap keluarga yang Tuhan sudah berkati di dalam pernikahan kudus. Mari Tuhan, Engkau menguatkan hati pikiran kami supaya kami menjaga pernikahan kudus itu. Dan kami pun Tuhan melakukan setiap perintah firman-Mu, memberikan pujian-pujian yang baik kepada pasangan hidup kami supaya kami dapat mempererat hubungan kasih kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga yang Tuhan sudah berkati. Berkati juga saudara-saudara pemuda-pemudi yang mungkin akan masuk dalam pernikahan kudus, supaya mereka pun dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi keluarga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.